karena di samping ada kemampuan, juga ada kemauan. Ada orang yang mau hadir tapi tidak mampu. Ada juga orang yang mampu hadir tapi tidak mau. Yang hadir pada kesempatan ini mampu dan mau. Inilah kita syukuri. Ya. Yang kedua, mari kita senantiasa berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan selawat kita mengantar kita menjadi golongan orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah di dunia dan di akhirat. InsyaAllah pada subuh hari ini kita akan membaca surah Al-Baqarah ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ra'ina. Sebentar kita jelaskan apa itu ra'ina. Tetapi katakanlah unsurna dan dengarkanlah. Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih. Ada dua ungkapan di sini, ra'ina dengan unsurna. Maknanya sama, yaitu memperhatikan. Jadi yang dilarang menggunakan perhatikan kami dengan menggunakan kata-kata ra'ina. Tapi yang diinginkan perhatikan kami dengan menggunakan kata-kata unsurna. Secara etis, kata-kata ra'ina itu juga memperhatikan, tetapi berkonotasi mengejek, berkonotasi negatif. Unsurna inilah yang diperintahkan oleh kita semua ini. Turunnya ayat ini berkenaan dengan perilaku orang-orang Yahudi yang membiasakan dirinya saling mengucapkan kata-kata perhatikan kami dengan ungkapan ra'ina. Ra'ina. Dan ini yang banyak ditiru oleh umat Islam pada saat itu. Itu tom yang dipakai karena ini yang banyak dipakai. Turunlah ayat ini. Oh, jangan pakai itu. Itu tidak benar, tidak bagus secara etis. Apalagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mari kita melihat di mana letak perbedaan mendasarnya ini antara ra'ina dengan unsurna. Sekalipun sama-sama mengatakan perhatikan. Kan seorang ini, kita ini selalu berkata perhatikan yang, tapi ungkapan kita tidak seperti itu. Ini orang Arab ini dua, ra'ina wansurna. Kalau ra'ina itu berasal dari kata ra'a. Ra'a. Apa artinya ra'a? Mengembala. Mengembala. Biasanya orang mengembala itu memperhatikan binatang ternaknya untuk tidak mengganggu lahan orang. Memperhatikan ternaknya untuk tidak lari. Memperhatikan makanannya supaya tercukupi. Itu untuk binatang. Ra'ina. Ra'a, yar'a. Mengembala. Mengembala. Tapi menjadikanlah perhatikan. Kalau kata-kata unsurna
juga bermakna perhatikan, tetapi dilihat dari segi penggunaannya, dari kata nazara itu bisa memperhatikan dengan mata sekaligus memperhatikan dengan nurani, memperhatikan dengan rasio. Jadi dari sisi kosakata saja sudah berbeda. Dan di dalam Al-Quran itu banyak-banyak dipakai kata-kata unsur untuk menuntun manusia melakukan suatu aktivitas. Falyanzuril insanu, falyanzuril insanu mimma khuliq. Kata-kata fanzur kaifa kana akibatul mukadzib. Fanzur. Selalu kata-kata unsur itu, perhatikan itu dalam Al-Quran berkaitan dengan kata-kata kaifa. Coba perhatikan di dalam Al-Quran selalu banyak kata-kata kaifa itu dengan unsur. Kenapa? Karena kaifa itu membutuhkan pemecahan masalah. Cara, bagaimana caranya? Fanzur kaifa kana akibatun alam tara kaifa. Fanzur kaifa kana, perhatikan bagaimana bisa terjadi siksaan. Bukan hanya katakan fanzur ma, tapi kaifa. Di sini letak perbedaannya antara ra'ina wansurna. Dan memang dari sisi penggunaan ra'ina ini adalah digunakan oleh seseorang terhadap orang yang perhatiannya sangat-sangat dangkal terhadap yang ia temani berkomunikasi. Jadi kita bawa kepada secara umum. Ini memang ayat ini turunnya untuk kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, perhatikan kami. Tapi gunakan kata unsur. Artinya itu kalau begitu, kita ini sebagai orang yang mau memberi perhatian, harus melibatkan dalam diri kita seluruh potensi yang kita miliki untuk melihat yang kita mau perhatikan. Makanya katakan unzurna. Kan biasanya kita hanya memperhatikan sesuatu ya sekejap, tidak simultan, tetapi terkadang perhatian kita itu adalah parsial, sehingga kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Seolah-olah orang yang berkata perhatikan kami, ini kan dua pihak ini, antara yang mau diperhatikan dengan yang mau memperhatikan. Seolah-olah ini orang yang mau diperhatikan berkata, perhatikan seluruh unsur yang ada dalam diri saya. Lihat secara jeli seluruh unsur yang ada dalam diri saya. Beda kalau ra'ina. Nah, kita sebagai orang yang memberi perhatian, seperti apa kita menjawab keinginan-keinginan orang yang mau diperhatikan itu? Katakanlah antara, kalau kita mau ambil singkatnya, antara bapak dengan anak. Anak mengatakan, perhatikan kami. Seolah-olah ini anak berkata, jangan ada yang tersisa dalam diri saya yang lepas dari perhatianmu, wahai bapak saya. Unsurna. Seorang bapak yang memberikan perhatian, di samping harus memperhatikan seluruh unsur yang ada dalam diri anaknya, dia harus mengerahkan seluruh potensi yang ia miliki untuk melakukan kata-kata unsur. Sehingga apa kalau begitu yang terjadi? Klop masalah.
Makanya banyak biasa orang salah didik. Ya. Banyak orang yang salah didik. Kenapa? Karena dia hanya melihat parsial-parsial orang yang ia didik. Kenapa biasa ada orang yang salah ucap? Karena orang yang mengucap pada saat itu hanya memperhatikan secara parsial orang yang ia temani berbicara. Sehingga tidak terpenuhi kebutuhan orang yang mengharapkan ada perhatian dari orang itu. Jadi kembali mau kita mengatakan ini Al-Quran istimewa sekali. Kita terkadang terkagum-kagum melihat bagaimana Google Map itu memberi petunjuk arah ke sini, arah ke sini, arah ke sini. Ini Al-Quran menunjuk, ini kau pakai membimbing anak ini, kau pakai menuntut seluruh aspek dalam diri anak kita itu dituntut ini lagi. Kita terkagum-kagum terhadap Google Map, tapi adakah pernah kita terkagum-kagum melihat bagaimana Al-Quran menjadi peta kehidupan diri kita? Kalau kita di tengah perjalanan sesak jalan tidak bingung itu, buka Google Map cepat-cepat. Apakah kita tidak merasa dalam keadaan sekarang kita ini dalam ancaman? Apakah kita tidak merasa bahwa banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan? Kenapa? Kurang buka mapnya, kurang membuka peta. Akhirnya salah jalan. Bicara saja sudah salah jalan. Sudah salah ngomong. Kenapa? Karena dia memperhatikan secara parsial. Nah, kembali lagi persoalan Allah menurunkan ayat ini. Memang kita dituntut untuk mengedepankan salah satu faktor di dalam berkomunikasi dengan Rasulullah adalah etika. Etika kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah henti-hentinya. Mau kita berjauhan, mau kita berdekatan, mau di dalam keadaan mati, mau dalam keadaan hidup, tidak bisa berubah etika kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Umar itu pernah sama-sama Abu Bakar pernah keras suaranya, di depan Rasulullah karena ada peristiwa kaum ini mengangkat pimpinannya ini, Umar mengusulkan ini, Abu Bakar berbeda usulannya antara Abu Bakar dengan Umar. Akhirnya saling berbantah-bantahan di depan Rasul dengan suara yang kencang. Maka turun ayat itu. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan lebih keras suaramu di situ. Ada nak Rasul. Akhirnya apa yang terjadi? Umar setelah turun ayat itu, kalau bicara, Nabi selalu bertanya kepada Umar, apa tadi kau bilang Umar? Saking kecilnya suaranya. Ya. Tapi bukan berarti bahwa bagaimana orang yang memang tabiatnya orang keras suaranya seperti saya. Tidak masuk kategori itu. Karena Sayyidina Abbas, paman Rasulullah, suaranya itu kencang sekali. Makanya dia itu selalu disuruh oleh Rasulullah kalau ada pengumuman di perang, Sayyidina Abbas disuruh ngomong karena dia yang paling kencang suaranya. Tidak kena itu. Artinya apa? Etika yang dikedepankan. Nah, begitu penghargaan mereka kepada Rasulullah SAW. Makanya turun ayat itu. Umar pernah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sangat mencintaimu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Apakah cintamu ini Umar kepadaku melebihi kepada orang tuamu? Kata Umar, iya, cintaku kepadamu ya Rasulullah
melebihi cintaku kepada kedua orang tuaku. Bagus. Apakah cintamu Umar ini kepada aku melebihi cintamu kepada hartamu? Kata Umar, iya ya Rasulullah, cintaku melebihi cintaku kepada hartaku. Bagaimana dengan keluargamu? Begitu juga ya Rasulullah. Bagus. Sekarang bagaimana cintamu kepada diriku dan kepada dirimu? Kata Umar, tentu ya Rasulullah, saya lebih mencintai diriku. Kata Rasulullah apa? Umar, ternyata kau belum beriman. Umar itu bingung dengan ucapan Rasulullah ini. Bingung. Itu dalam hadis itu diriwayatkan begitu. Kenapa ya? Apa salahnya ungkapan ini? Apa salahnya ungkapan ini? Beberapa hari dia bawa kebingungannya itu Umar. Dia kali-kali terus. Akhirnya dia temukan jawabannya. Ini dari kata-kata unsur ini. Apa ya Rasulullah yang diucapkan seperti ini? Mau mengalami perhatian untuk menemukan itu. Ternyata dia temukan satu jawaban yang sangat spektakuler. Dia pergi jawab kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ternyata cintaku kepadamu melebihi cintaku kepada diriku. Kenapa bisa Umar? Karena ya Rasulullah, saya sudah kali-kali diriku ini tidak bisa saya patuangi di akhirat. Tapi kepada dirimu lah aku patuangi diriku. Abdullah, anaknya Umar, heran. Kan melihat perilaku bapaknya. Ya, katakanlah begitu, wahai bapak, kenapa langsung tiba-tiba kita berubah begitu? Apa yang terjadi? Yang kemarin ini selalu mengatakan diriku lebih mencintai. Ini yang dia temukan. Akhirnya Abdullah juga mengikuti pendapat bapaknya. Inilah ayat mengatakan jangan mengucapkan ucapan yang tidak pantas kepada Rasulullah. Makanya kita apapun ungkapan yang kita lakukan untuk memberi penghargaan sesuai dengan tingkat budaya kita, silahkan. Ini yang kita herankan. Terkadang gampang menyalahkan orang. Contoh, sebagian di antara kita ini termasuk saya selalu menggunakan kata-kata Sayyidina Muhammad. Tapi ada orang juga yang tidak membenarkan itu. Terkadang itu orang Bugis mengatakan Panguluta Muhammad. Apa salahnya? Itu budaya kita. Itu budaya kita. Tidak ada salahnya itu. Karena memang budaya itu al-ada muhakkamah. Adat istiadat itu memiliki status hukum, kekuatan hukum. Kan ada lagi golongan tidak boleh kita akan mengatakan Puang Allah Ta'ala. Ada ungkapan begitu. Dilarang mengatakan kareng Allah Ta'ala. Apa salahnya orang menyebutkan kata Puang Allah Ta'ala, menyebutkan kata kareng Allah Ta'ala? Ada yang seperti itu. Jadi kita bagaimana cara memahaminya ini ayat-ayat seperti ini. Katanya itu kau mempersamakan Allah dengan makhluk, karena kau juga panggil kareng anu dengan kareng Allah Ta'ala, puang anu dengan puang Allah Ta'ala. Terlalu dangkal cara berpikirnya seperti ini. Ini budaya kita. Ini adalah unsur sapaan honorific, dalam istilahnya honorific. Adalah ungkapan-ungkapan untuk menghargai. Nah, ini yang terkadang tertinggal dalam diri kita untuk keluar ucapan-ucapan yang saling menghargai. Kenapa? Kembali persoalannya, kita hanya selalu mau menggunakan, pada hakikatnya ra'ina, kita meninggalkan unsurna. Unsurna itu adalah
melihat secara utuh siapa yang kita temani berbicara, melihat secara sempurna siapa di depan kita. Tapi kita terlalu banyak menggunakan ra'i. Hanya itu. Nah kalau inilah mapnya Al-Quran. Salah satu mapnya Al-Quran di dalam dunia komunikasi seperti ini. Nah kita tidak tahu siapakah yang kita temani berbicara. Jangan-jangan kekasih Allah. Siapa yang tahu kekasih Allah? Tidak ada yang tahu. Sementara ada hadis kursi berkata, ada hadis kursi berkata, man adali waliyan. Ada juga mengatakan man azali. Dua-duanya benar. Satu diriwayatkan oleh Bukhari, satu diriwayatkan oleh Tirmidzi. Dua-duanya hadisnya sahih semua. Siapa yang menyakiti hatinya kekasihku, faqad azantuhu bil harbi, maka saya izinkan malaikat untuk memerangi orang itu. Nah kita tidak tahu. Kita tidak, siapa yang kita karena kita selalu melihat parsial-parsial orang yang dalam berbicara. Anuku ji, sudah parsial itu. Anakku ji, sepupuku ji, adikku ji, sekampungku ji, tetanggaku ji, istriku ji, suamiku. Lihat secara utuh, fanzur. Itu usul. Inilah bedanya sehingga Allah mengatakan jangan pakai tera'ina tapi pakai unzur. Wasma'u. Apa itu wasma'u? Dengarkan. Patuhilah segala ketentuan. Wasma'u. Sambungan ayat ini. Wasma'u. Patuhilah. Ada ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang kepatuhan makhluk-makhluk Allah. Kalau makhluk Allah yang tak berakal, boleh jadi tingkat kepatuhannya lebih tinggi dibanding makhluk Allah yang berakal. Ya, apa ayatnya itu? Zassama'un syakkat wa azinat li rabbiha wa hukkat wa izal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa azinat li rabbiha wa hukkat. Zassama'un syakkat, apabila nanti bumi terbelah, wa azinat li rabbiha wa hukkat, bumi dibelah. Apa kata bumi? Silahkan saya penuh ketaatan ya Allah. Tidak ada protes. Wasma'u. Nah sekarang ini adakah azinat li rabbiha wa hukkat yang kita miliki? Ini langit, tidak ada protesnya. Wa izal ardu muddat. Apabila nanti bumi dipatantang. Ya petantang itu kalau umpamanya begini. Wa alqat ma fiha wa takhallat, mau menghempaskan seluruh yang ada dalam bumi. Kan biasa kalau kita sarung seperti begini. Kalau kita menghilangkan debu-debunya kan, nanti bumi dikasih begitu, terlemparlah semua debu-debu, termasuk kita ini. Apa yang kata Al-Quran? Wa azinat li rabbiha wa hukat. Bumi itu tidak ada protes, taat. Kenapa? Seolah-olah mereka punya telinga. Wa azinat itu uzunun. Nah, ini wasma'u unzurni wasma'u, dan dengarkan. Itulah tadi yang saya katakan. Tingkat ketaatan mereka jangan-jangan lebih dibanding kita ini. Mereka tidak pernah ada protes. Manusia yang berakal. Oh jadi kalau begitu, wanzur, lihat aspek manusia ini yang seperti ini. Wanzurna wasma'u. Ada juga makhluk Allah, dia dengar tapi protes terus, ingkar terus. Siapa itu? Setan. Jadi tiga model ini, model kehidupan dari wasma'u ini. Dengarkan.
Kalau makhluk-makhluk yang tak bernyawa, tak berakal itu Tuhan tunduk dan patuh. Bumi saja kata Abu Bakar As-Siddiq, tiru-tirulah pola hidupnya bumi. Ketaatannya tinggi sekali. Mau apa yang ada di dalamnya, tidak pernah dia protes. Mau buang air besar, mau buang air kecil, mau demo di situ, tidak pernah ada protes. Seolah-olah mereka wa'azinat li rabbiha wa hukam. Bukan seolah, memang mereka memiliki wa'azinat, memiliki telinga untuk taat. Kita ada di keazinat yang kita miliki untuk melihat ini perintahku. Ini perintah kecil, seolah-olah perintah kecil, unzurna, perhatikan. Tapi dampaknya besar sekali. Jangan pernah kita melalaikan satupun aspek dari unsur manusia yang kita temani berkomunikasi. Kepada anak, kepada guru, kepada siapapun. Supaya kita tidak salah kaprah. Saya kira ini. Terakhir ditutup ayat ini, walil kafirin azabun alim. Kalau ada yang mengingkari ini pernyataan Al-Quran, apa? Siksaan yang pedih. Artinya akibatnya fatal ini. Akibatnya fatal ini. Kalau kita melalaikan kata unzurna itu. Kalau kita melalaikan unzurna, kita melalaikan wasma'u, fatal. Azabun alim. Siksaan yang pedih. Tapi jangan ada yang berpikir, jatuh pina doang. Kutu kumatu di itai. Inilah peta kehidupan kita dalam Al-Quran. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau diluruskan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa kerja kita pada siang hari ini. Pertama terkait dengan kasus tadi sahabat yang mulia Umar bin Khattab di hadapan Rasulullah yang meninggikan suaranya, kemudian turun ayat yang menegaskan tidak boleh meninggikan suara di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaitannya dengan kasus ini, saya pernah mendengar satu penjelasan dari salah satu ustadz juga. Kalau kondisi itu dibawa kepada kondisi kita hari ini, khususnya di rumah tangga kita, maka tidak boleh seorang istri pasangan kita yang meninggikan suaranya di hadapan suaminya. Nah, bagaimana hubungannya dengan itu? Kemudian kedua, tidak lama lagi, kurang lebih 2 minggu kita memasuki bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Ada satu fenomena yang biasa kita alami di dalam bulan yang mulia ini, yaitu undangan buka puasa di luar masjid. Jadi kita diundang kadang-kadang kita diundang untuk buka puasa di tempat yang lain, bukan di masjid, biasanya di kafe. Dan biasanya kalau kita buka puasa di kafe atau di tempat yang lain selain masjid, kita pasti ketinggalan salat berjamaah di masjid di awal waktu. Nah, bagaimana menyikapinya? Di satu sisi memang undangan hukumnya wajib, tapi di sisi yang lain salat berjamaah di masjid di awal waktu juga memiliki keutamaan. Kemudian yang ketiga, singkat saja, 2 Jumat yang lalu saya ikut salah salat Jumat di salah satu masjid. Hakimnya ini tidak ada salawat di khutbah kedua, Kiai. Bagaimana posisi salawat di khutbah kedua di khutbah Jumat itu, Kiai? Demikian. Ya. Yang pertama, jadi meninggi suara itu bukan larinya kepada materialnya, tapi apa yang dibawa dengan tinggi suara itu, adakah etika atau tidak ada? Ya. Jangan hanya dibebankan kepada istri, tidak boleh tinggi suaranya istri kepada suami. Suami juga tidak boleh tinggi suaranya kepada istri. Iya. Nah, jadi ibu-ibu berterima kasih ibu kepada saya karena saya pantas. Iya.
Iya, iya betul Pak itu. Jangan, inilah karena kita melihat istri itu sebagai parsial. Sehingga kita selalu berkata, istri itu tidak boleh lebih tinggi suara. Kenapa suami tidak boleh? Bolehkah suami tinggi suaranya kepada istri? Tidak boleh Pak. Bayangkan Rasul, etika yang dibutuhkan. Karena orang yang tidak ada etikanya, kata ulama kita, man la ada balahu, fahuwa ba'idun min haitsu yadunu annahul qurb. Orang yang tidak ada adab-adabnya, sopan santunnya, etikanya, pada hakikatnya ia berada di tempat yang jauh, sekalipun ia merasa dirinya dekat kepada Allah. Wa huwa mardudun min haitsu yadunnu annahu al-qubul. Orang yang tidak ada akhlaknya itu, pada hakikatnya ia berada di tempat, di suasana yang tertolak oleh Allah, sekalipun ia merasa dirinya diterima. Itu saya baca ini 2 kitab, ada beberapa kitab yang saya temukan ini penjelasan, termasuk di An-Nafahat Al-Ilahiyah, ada juga di Jami' Usul fil Awliya, ada juga di Al-Mawsu'ah. Itu berarti ini nasihat ini menjadi pegangan kita. Dan ini realitasnya begitu. Orang yang tidak ada etikanya itu Pak, selalu merasa dirinya lebih baik. Apa kalau merasa diri lebih baik? Merasa dirinya dekat padahal pada posisi yang jauh. Makanya Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum. Jangan sok suci. Karena orang yang merasa suci, maka ia gampang mengotori orang lain. Ya. Karena etikanya tidak mampu menahan diri. Saya mau ulangi lagi bahwa kalau ada orang yang tidak mampu menguasai dirinya, ia selalu berusaha menguasai orang lain. Etika yang kurang. Nah, itu yang pertama. Jadi jangan kita cuma istri saja, kita jangan kita juga tinggi suara kepada istri kita. Ya. Kepada siapapun jangan. Ya. Hatta kepada anak kita tak boleh. Ya. Nah, yang kedua, bagaimana kita lihat suasananya, Pak. Suasananya. Kalau ada masjid di dekat di situ, kan kita bisa buka puasa baru pergi salat berjamaah di situ. Kalau tidak ada masjid, kita salat berjamaah di tempat itu. Ya. Kita lihat suasananya saja. Ya. Umpamanya kita diundang di satu tempat, tidak ada masjid di situ, ya kita salat berjamaah saja di situ. Sama aja hukumnya. Ya. Kalau ada masjid dekat, kenapa tidak pergi ke masjid saja? Ya. Saya biasa kasih buka puasa orang di rumah, ada masjid dekat, bapak-bapak mau salat berjamaah di rumah atau kita ke masjid. Nah, sebagiannya mau ke masjid, di rumah mau saja. Sebagian di rumah, semuanya boleh. Yang salah itu kalau kita salah-salahkan orang. Ya, itu yang salah. Apa tadi? 2 saja Pak Di? Oh, apa itu? Oh, itu salawat disepakati di dalam ilmu fikih itu menjadi rukunnya khutbah. Rukunnya khutbah. Jadi kalau tidak ada rukunnya, jatuh itu karena tidak ada jatuh. Makanya menjadi khatib itu Pak tidak gampang. Harus memenuhi semua kriteria-kriteria seperti itu. Ya. Nah ini menjadi masalah kita sekarang ini adalah ya kalau sudah sering dilihat nggak disuruh menekot. Ya. Asal pakai baju koko ada sedikit dipersilahkan. Jangan dia membawa kesalahan besar, fatal. Ya. Jadi beberapa rukun khutbah itu yang harus diperhatikan itu. Ya, termasuk salawat itu.
Ya, saya kira itu Pak ya. Ya. Masih ada yang ingin bertanya? Ya, silakan senior. Assalamualaikum Pak Kiai. Salam. Saya takut tinggi suara daripada suara. Sebenarnya tentang tinggi suara, saya sangat mengalami di rumahku Pak Kiai. Istriku itu sering tinggi suaranya, tapi saya biarkan saja karena memang saya tertulis sedikit. Pertanyaannya Pak Kiai, tadi Pak Kiai tidak salah dengar, Pak Kiai sebut Google Map. Nah, saya juga biasa mendapat inspirasi. Biasa Google Map kan terus kiri kanan. Tapi saya memilih yang lain. Ada bisikan kamu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya biasa. Nah, bagaimana ini Pak Kiai? Apakah inspirasi itu merupakan apa namanya ilham atau hidayah atau gimana? Karena sering saya Pak Kiai, apa namanya dalam ilmu tasawuf kasyaf indra kendang yang tajam. Terkadang saya mendapatkan sedikit itu Pak Kiai. Terima kasih. Ya. Jadi itu tadi saya katakan itu Google Map hanya bukan sebanding. Cuma kita mengatakan Google Map saja kita banyak perhatikan ketika kita mau mencari alamat. Tapi kenapa ketika kita mau melihat alamat-alamat di dalam diri kita, terkadang kita tidak menggunakan map Al-Quran untuk melihat seperti apa yang harus kita perlakukan kepada diri kita. Jadi saya mau katakan bahwa map yang saya ungkap di sini hanya mengundang kita untuk lebih berpikir bahwa ini saja yang saya perhatikan, tapi kenapa perhatian saya terhadap Al-Quran? Tidak. Nah, tentang apa yang disampaikan oleh beliau bahwa terkadang pasti ada kebutuhan yang lain yang terjadi di keluar. Dan dengar itu. Terkadang kita mendapatkan inspirasi seperti itu, dan itu tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dipungkiri itu. Ada saja, karena Allah memberikan kepada hambanya ini ilmu, sekalipun nama itu ilmu itu hakim itu bermacam-macam. Kepada Nabi dibilang wahyu, kepada manusia biasa namanya ilham. Jangankan itu, mimpi saja bisa menjadi benar. Mimpi itu sebagai jalan untuk mendapatkan ilham dari Allah. Apa buktinya? Kita selalu salat istihara umpamanya, memohon kepada Allah, memperlihatkan dalam tidur mimpi seperti apa yang seharusnya kita lakukan. Jadi saya mau mengatakan begini, itu inspirasi, ilham itu berbanding lurus dengan kesucian hati seseorang. Berbanding lurus dengan kesucian hati seseorang. Semakin suci hati seseorang, semakin gampang ia melihat hal-hal yang tidak mampu dilihat oleh orang lain. Itulah tadi istilahnya senior saya itu kasyaf. Karena yang kita takutkan jangan-jangan ini bisikan setan. Kita mengatakan, ini ilham. Wah, parah. Ini yang menjadi masalah. Iya. Oh, sudah siap. Kalau sudah siap, saya kira demikian. Ya. Sudah, ada satu Bapak. Mungkin terakhir Pak. Ya, kita silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar dalam satu hadis. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwa lidah
lidah itu lebih tajam dari pedang. Itu perkataannya senior. Nah, dengan perkataan ini, lidah lebih tajam dari pedang itu biasa menimbulkan ada peperangan, pertengkaran, perselisihan. Nah, mohon penjelasan makna dari apa yang dia katakan. Saya dengar ahli itu mahmum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini tasbih. Tasbih itu penserupaan. Ya. Biasanya itu yang diserupakan itu lebih kencang. Ya. Di mana letak kencangnya lidah dibanding pedang? Kalau pedang paling-paling Bapak bisa membunuh 1-2 orang di sini, tapi hati mungkin 1 dunia Anda bisa rusak karena ngomong yang kalau ada orang ada salah ngomong, dan itu artinya mengajarkan sesuatu yang tidak benar, dan itu yang diikuti oleh orang banyak. Apa tidak membunuh hati orang? Lebih kejam kalau pedang paling-paling. Sama dengan istilahnya itu. Kalau perampok itu, Pak, paling-paling yang bisa curi adalah harta yang ada di rumah. Tapi kalau manusia-manusia penjudi, aina baluk mana bola anak, Pak. Lebih kejam itu. Penserupaan ini banyak seperti itu. Jadi seperti itu, kalau pedang paling apa saja yang bisa dibunuh. Tapi kalau lidah yang mengajarkan sesuatu yang betapa banyak manusia yang dia matikan hatinya. Saya kira itu, Pak. Ya. Ya. Sekian dan terima kasih. Sudah begini senior kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia kan penggebu. Penggebu. Banyak sekali.